punya keluarga? Ya alhamdulillah ya. Sawah udah punya, kebun. Oh, masya Allah. Rumah ya dari dulu. Intinya hasil dari sini aja. Iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau silaturahmi ke rumahnya Pak Abdurrahman ya. Dulu saya pernah kesini rame-rame sama Kang Sobat, Kang Rijal, Mas Ari. Nah sekarang saya sendirian kesininya, jadi nggak bawa kurawa-kurawa ya. Nah sekalian mau saya tanya-tanya udah berapa lama di sini dan juga penghasilan dari sini dapat apa gitu, sawah apa gitu. Biasanya kalau orang Subang itu sawah, larinya itu ke sawah ya, karena di sana mayoritas orang-orang Subang banyak sawahnya. Nah pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam dukungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah dan haji, amin. Tuh lihat, ini imaroh majikannya berapa biji. Nah bapaknya juga lagi ngepel. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tuh lihat, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tuh lihat empelannya. Jadi di Arab Saudi itu kerja itu nggak tanggung-tanggung. Makanya saya berkali-kali bilang harus kuat mental kerja di Arab Saudi. Coba bayangkan, ini punya majikannya berapa rumah, berapa apartemen? Semuanya punya 4 majikan saya. 4 apartemen. Iya. Tuh lihat, satu apartemen berapa tingkat? 6 tingkat. Kalau rumahnya tahu berapa rumah? Kalau di kita mah pintu ya dibilang itu ya. Suga berapa suga? Ini ada 18. Jadi satu bangunan apartemen 18 suga. Iya. 18 rumah. Iya. Masya Allah, berarti dikali 4. 18 kali 4 puyeng lah kebanyakan ngitungnya. Ya, harus pakai kalkulator. Kontrakannya itu Kontrakannya per tahunnya berapa? yang satu pintu itu 35.000 real setahun. Setahun 35.000 real kali 18 satu apartemen. Ya berarti kalau rupiah itu 140 juta setahun. Satu rumah. Iya. Masya Allah. Nah ini soal majikannya. Nah nanti bapak di sini saya mau tanya berapa tahun di sini udah dapat apa nih, lihat. Ini kalau imarah baru emang parkiran itu diwajibkan harus di bawah rumah Pak ya? Iya. Semua. Kalau yang dulu kan enggak Pak. Enggak, bawah itu kan dibikin suga kalau dulu. Enggak, peraturan baru dulu sekarang itu. Iya. Kalau yang di pinggir jalan tidak akan ada parkiran juga nggak apa-apa, yang penting tempatnya dibuat untuk toko atau. Iya kalau pinggir jalan. Tapi kalau kayak begini di dalam, agak dalam harus dibikin parkiran. Iya. Kalau nggak dibikin parkiran kayak ini kena denda ya. Kena denda, terus harus dibongkar. Iya. Soalnya apa? Kalau rumah 4 tingkat atau 5 tingkat berapa rumah kan? Ini aja contohnya berapa rumah? 18 rumah. Iya. Kalau per orang 2 mobil satu rumah berarti udah 36 mobil. Ini satu orang itu rata-rata punya 3. Tuh rata-rata punya 3. Iya. 18 dikali 3. Soalnya kalau nggak dibikin parkiran seperti ini pasti penuh, jalan Tapi penuh. kan yang di dalam cuma 1 jatahnya. Oh di dalam. Oh dari yang punya rumah. Iya. Dikasih jatah 1 parkiran. Iya, jadi yang 2 Yang lain terserah mau Makanya di mana aja. di luar mobil parkir. Oh jadi yang di luar itu yang enggak kebagian parkir karena punya banyak. Iya, karena satu orang. Nah jadi dijatah sama yang punya rumah 1 suga atau 1 rumah 1 parkiran. Iya. 1 mobil. Jadi kalau punya 3, 4 itu ya mau nggak mau harus di luar. Ya harus. Karena panasan. karena ngalangin punya orang, nggak boleh. Jadi nantinya bisa berantem, bisa apa, tahu sendiri orang sini. Iya. Nah jadi seperti itu. Ayo sekarang saya mau nanya-nanya. Ini senjatanya ini. Nah ini senjatanya lihat. Soal bapak di sini udah berapa tahun, udah menghasilkan apa selama di Arab Saudi di majikan ini? Soalnya setahu saya lama. Pak Abdurrahman itu bukan orang korek-korek tuh. Tapi biasanya teman-teman ini suka ada haris yang ngurus rumah. Tapi kalau bapak karena jarang miswar atau jarang keluar sama majikannya, jadi dikerjakan sama dia. Jadi gaji supir lain, gaji haris lain. Pokoknya nanti tanyalah. Tuh. Selalu saya dibawa ke kamar ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Kip hal? Inta ijar hina? Ijar hina? Masya Allah. Wahai suga.
Nah, TikTok. Badan TikTok. Wah, anak-anak Arab kadang seneng Pak ya. Iya. Kalau yang anak-anak muda zaman sekarang itu seneng. Cuman bangor. Iya. Nah, ini tempatnya, ini tempat sisa. Soalnya ini ruang tamu Pak ya ini Pak ya? Ruang tamu. Untuk majikan suka ngumpul-ngumpul tuh. Ya siapa aja, kalau saya ada teman ya bawa ke sini. Iya, bebas lah pokoknya, nggak apa-apa. Jadi kalau Pak Abdurrahman punya teman juga silahkan dibawa ke sini. Nah, sekarang teman-teman saya udah di kamarnya Pak Abdurrahman. Ini mah bukan kamar, ruang tamu ya Pak ya? Ruang tamu. Jadi sama majikannya khusus untuk kalau ada temen tamunya dia laki-laki itu dibawa ke sini. Bukan Iya. perempuan, kalau perempuan lain lagi. Jadi kalau tamunya si Mister itu kalau yang seneng nyisa apa dibawa ke sini. Khusus di sini tempatnya. Nah, sekarang saya mau nanya ke Pak Abdurrahman. Udah berapa lama di majikan ini? dari tahun 89. Masa Allah 89 berarti waktu 89 mah waktu krisis di Indonesia ya? Ya belum, masih Bukan kalau bukan krisis waktu kan, Pak Soeharto. krisis kan 97. 97. Iya. Saya 89. Berarti sebelumnya ya? Sebelumnya waktu perang. Iya, waktu Lalu- demo-demoan itu. Enggak, waktu perang terus Saddam Hussein saya di sini. Enggak, waktu di Indonesia demo-demoan Bapak udah di sini ya? Demo kan tahun 97. Iya, waktu zaman Pak Soeharto itu. Iya, saya kan Oh, 89. 89 udah ke Arab. Jadi dia Iya. nggak tahu waktu demo-demo di sana cuma Iya. berita juga nggak lihat karena nggak ada YouTube zaman dulu Ya, mah belum ya. ada dulu mah. HP juga belum mungkin Pak. Udah HP. megang HP belum waktu kesini? Di Saudi mulai ada HP. Semua orang punya itu tahun 94. Iya, berarti waktu Bapak kesini belum? Ya belum. 89. Itu Belum. kalau majikan mau keluar bagaimana? Ya namanya juga. Enggak, kalau di sini kan intinya serba mamnu, Iya. enggak seperti kan di Indonesia. Kalau Iya. di Indonesia kan mau nyuruh tinggal gitu teriak-teriak. Kalau di sini kan harus ngetok kamar atau gimana? Soalnya beda sih Saudi zaman dulu sama sekarang. Ah, Saudi zaman dulu tuh kayaknya nggak rewel kayak Saudi sekarang. maksudnya? Dulu kan nggak ada HP. Iya. Kalau saya pergi, majikan nyari nggak ada, ya Oh, nggak kayaknya marah. nggak marah. Biasa aja. Iya. Karena kita nggak megang HP. untuk Iya. komunikasi. Untuk komunikasi. Jadi susah. Iya. Jadi nggak maklumin. Betul. Oh, dari 89 sampai sekarang udah punya istri dulu. Kesini masih bujangan saya. Masih bujang? Iya. Berapa tahun waktu bujangan di sini? Ya dari tahun 89 sampai 2000. 89 2000. Iya. Berarti berapa tahun? 89 19 tahun. Iya. Baru pulang. Oh enggak, maksudnya tuh Maksudnya berangkat pertama. 4 tahun. 4 tahun baru pulang. Baru pulang. Oh, 4 tahun baru pulang. Iya. Langsung kawin. Langsung kawin. Berarti kawin itu apa? Dapat uang dari sini tuh langsung dipakai kawin Iya. gitu. Jadi nggak beli tanah waktu pertama mah. Nah, sekarang udah berapa bukan belas ya. Berarti berapa puluh tahun? Sekarang 2023. Ya hampir 33 tahun, 34 tahunan lah. 34 tahun gimana? Dari 89 Coba. udah 11 tahun. 2000 nyampe 2000 11 tahun. Berarti 24, iya bener Pak. 34. 2023 Iya 34. diambil 34. Ya, 34 tahun, Masya Allah. Ya Udah alhamdulillah. punya apa di Indo? Ya alhamdulillah. Mungkin kalau dulu kan waktu bujangan gak kepikiran apa-apalah. Iya. Sekarang aja udah semenjak punya keluarga. Ya alhamdulillah ya. Sawah udah punya, kebun, Oh, Masya Allah. rumah ya dari dulu rumah Intinya hasil dari sini aja. Iya. Nggak ada pemasukan yang dari yang lain-lain, dari Nggak sini ada. semua, dari Arab. Mobil. Tuh. Kang Alan Mulyana belum Ah. punya mobil, saya udah punya mobil. Hasil dari sini. Iya. Tuh. Masya Allah. Kan banyak Pak. Bukan 1-2 orang dari sini bertahun-tahun nggak punya apa-apa. Banyak. Bukan 1-2 yang begitu. Ya. Berarti Bapak termasuk sukses. Ya soalnya kan saya orangnya kan ini ikhlas. Jadi yang di maksud ikhlas itu saya kan kerja istilahnya kuli. Ya emang saya udah profesi kayak gini ya disyukuri saja kayak Ya. gitu kan.
insya Allah rezeki mah ngikutin. Jadi Betul. kalau di kita kan katanya orang jadi Arab itu ngeprik, katanya itu Ngeprik itu apa namanya itu kalau orang habis panen padi. Oh, yang bekas-bekasnya Iya, itu iya katanya ngeprik. bukan ngeprik di sama apa namanya itu, lupa lah pokoknya. Ya kalau habis panen Iya. sisa-sisa yang di gabahnya itu yang ada di batang padinya suka Iya. dipungutin. Emang mayoritas orang kampung Bapak kerja apa? Kalau dibilang ngeprik yang ke Arab? Kebanyakan itu ke Spanyol. Oh, Terus, jadi luar dari Saudi. Iya, Australia, terus Ah. Jepang, Amerika. Intinya gajinya lebih besar dari Arab Saudi. Oh iya benar. Jadi pemikirannya yang ke Arab itu gaji paling kecil. Ya, makanya makanya- dibilangnya ngeprik. Iya. Ada yang begitu ya. Iya. Oh gitu. Makanya sama dibilang kayak gitu, ya disyukuri saja. Iya, ternyata kalau kita ditekunin di sini juga, kalau kita nggak neko-neko, akhirnya kan berhasil. Iya betul. Contoh Bapak kayak begitu. Jadi walaupun intinya gajinya sedikit, tapi kalau disyukuri barokah, ya alhamdulillah. Ya gaji juga sekarang mah ya alhamdulillah. Tuh, gaji udah nyampe berapa sekarang? Ya sekarang untuk gaji supir Ya aja gaji itu, supir, Bapak kan 2 kerjaan ini. gaji Yang saya supir tahu aja ya. 3.000. Tuh, gaji supir doang 3.000. Ada itunya. PK-nya. Ada. Surat perjanjiannya. Makanya Gaji ngepel Haris. 1.500. Berarti total semua 4.500. Ya pokoknya itu kalau saya kan orangnya kan nggak malu, nggak gengsi. Iya. Kadang-kadang lagi tidur ada orang ngontrak, Abdurrahman, haya istari 5 gadi min begala. Oh, disuruh belanja. Iya. Artinya tuh Abdurrahman, Iya. tolong belikan belanjaan di toko. Iya. Ya mau aja, kan ngasih. Nah, jadi nyari upah lah. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita merantau, satu-satunya kalau pengen sukses jangan gengsi. Ya iya betul. Saya aja dulu Pak nyampe nyuci-nyuci mobil orang dulu. Waktu sebelum punya mobil, waktu sebelum naksi-naksi. Iya. Nyuci-nyuci punya orang ya untuk itu, untuk jajan, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kan dari situ. Soalnya prinsip saya begini Pak. Kalau merantau ke negara orang ngapain harus malu? Kiri kanan tuh orang lain. Malahan lebih banyak pekerja yang rendah daripada kita. Iya. Contoh kayak tukang sapu apa coba. Jadi harus bersyukur. Nah, jadi waktu itu nggak disia-siakan Pak ya. Iya. Masa anak berapa anak? Anak yang paling besar perempuan, yang kecil 1, 2. Berarti 2. Dua. Yang besar udah jadi apa? Insya Allah, kan kemarin wisuda pertama itu saya nggak pulang. Insya Allah nanti apa namanya itu bulan 9, yang kedua wisuda saya harus pulang. Jurusan? Di ini nurse. Lumayan Nurse, tinggi iya. juga ya. Ya 6 tahun kuliahnya itu. Iya. Yang kecil? Yang kecil masih kelas 5 SD. Yang kecil. Iya. Laki? Laki. Oh, berarti laki 1, perempuan 1. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, barokah banget. Kalau istri kerja apa di rumah? Istri So- rumah tangga aja sama ngurusin. Enggak, maksudnya nggak punya bisnisan lain sekarang itu, toko atau apa? Enggak, paling kalau istilahnya ya alhamdulillah punya sawah sih ya. Musim tandur ya ngurusin orang tandur, musim beluku ngurusin orang beluku kayak gitu. Meluku aja. apa sih? Meluku itu ngalektor. Oh, saya nggak paham loh. Jadi ngalektor. Oh, intinya cuma ngawasin Iya. gitu. Oh, jadi kalau musim di sawah itu yang ngawasin ngalektor. Yang ngirim ini ngawasin sih bekal jajan. Iya, apa itu. intinya ngawasin yang nanam aja Iya. gitu, bukan turun ke tanahnya, bukan gitu. Iya, Oh, jadi betul. nggak punya pekerjaan yang tetap misalkan kayak toko atau kerja di apa gitu, enggak. Ya nggak bakalan ini. Rumah aja ngurusin itu setiap hari ngepelnya itu kayak itu. Ya ibu rumah tangga aja. Enggak, barangkali kan nyari sampingan lagi bisnisan apa gitu. Nggak bisa kalau toko-toko enggak. Soalnya Kenapa di dalam? di saya itu orang Indomar, Alfamart aja sebelahnya. Ya namanya rezeki nggak masalah kalau rumah pinggir jalan. Nah, kadang kan orang ada apa namanya, ada rezeki masing-masing. Iya betul. Tapi mah istri saya ini Gitu. kayaknya tuh nggak mau. Ya barangkali kalau orangnya senang bisnis kan bisa aja buka warung. Pernah dulu mertua itu ibunya buka warung. Orangnya nggak pada bayar. Oh, berarti males. Oh, jadi Kalau- trauma. Nggak trauma. Kalau bon itu ke saya, kalau beli kontan ke Alfamart. Iya, makanya jadi istri bapak males gitu, trauma, ibu aja begitu gitu. Nah, di kampung itu begitu teman. Kalau ditagih marah. Sama Pak, di daerah saya juga Iya. begitu, sama. Namanya orang kampung ditagih juga bingung, ditagihnya apa? Karena dia nggak punya pekerjaan tetap.
Iya terus. Kalau punya gaji bulanan mending akhir bulan gitu ya, sama Pak. Ya orang suami juga kan kuli kayak gitu kan. Terus istri saya kan orangnya kan ini suka kasihan sama orang gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang banyak banget bertanya, kan yang baru-baru kan belum tahu sifat orang Arab. Jadi, kalau orang Arab emang suara itu kayak orang marah. Iya. Ya, Bapak ya begitu ya? Iya. Nah, kemarin kan ada yang bertanya, katanya banyak yang yang pengen pulang, yang pada baru datang. Jadi intinya kalau mau merantau, mau ke Arab, mau kemana, saya kalau ke negara lain nggak bisa nyebutin sih karena kan belum tahu. pernah. Kalau ke Arab, kalau orang sini manggil emang kayak marah. Kalau kita udah tahu sifat orang Arab malah betah. Betul ya. Ya, iya karena sifatnya kan begitu. Soalnya orang sini nggak punya dendam sih. Nih kadang kalau orang baik nih marah, saya punya teman di Basaten itu kalau mau biswar Pak marah kalau lagi di luar itu. Tapi ujung-ujungnya dikasih uang Ya, iya soalnya orang kita kalau udah dikasih uang itu tunduk udah toyib ya semangat ya. Iya betul. Iya benar aja Bapak udah yang puluh-puluh tahun baru-baru kesini kaget orang sini itu nyuruh itu kayak marah teriak. Ngomongannya keras. Iya keras tapi emang wataknya kayak begitu Pak ya. Emang udah wataknya orang sini kan. Pertama karena nggak minum ASI, minumnya susu sapi, jadi kayak sapi keras. Lagian kalau orang sini kan tata krama itu nggak seperti orang Indo Pak ya. Di sini nggak ada tata krama. Iya. Nggak ada. Makanya di sini tuh cuek aja. Cuman orang sini kalau dipegang pantatnya marah. Nah itu dibalik. Kalau kita kepala, kalau orang sini dulu saya sempat ngomong sama anak majikan dulu kalau megang kepala itu kamu harus ngasih uang kata saya kalau di Indonesia mah gitu. Kamu kan kalau dipegang pantat kata saya marah. Iya nggak boleh katanya mamnu kalau orang sini bilang mamnu kan. Iya. Itu nggak boleh gitu. Haram katanya. Tapi kalau orang kita kan kepala kata saya sama gitu. Nah makanya bagi teman-teman yang baru datang itu harus melihat orang yang udah lama di sini. Contohnya yang udah pada sukses lah. Jadi kita harus bisa begitu. Orang sini emang awal-awalnya itu ya cuman kaget, ini ya. Kang Jaya Saudi sekarang itu bedanya nggak semua ya, kebanyakan itu kalau kerja ke sini sekarang mau naik gaji susah kebanyakan itu karena kan di sininya udah ini Pak udah susah mungkin. Nggak juga dikarenakan supir juga sekarang itu susah karena anak majikan perempuan semua bawa mobil sendiri. Oh, untuk cari kerjaan? Iya, kalau untuk supir. Tapi kalau untuk asisten rumah tangga ya masih banyak kok. Orang sini kan pemalas. Iya. Walaupun gaji pas-pasan, orang sini tetap pasti membutuhkan asisten. Iya, betul. Malas soalnya orang sini itu doang yang satunya. Kalau supir itu sekarang itu. Kalau supir emang udah sulit. Susah. Orang ngangguran aja itu sekarang pada nganggur ya. Nganggur. Dulu kan orang Saudi nyari supir. Iya. Sekarang supir nyari orang Saudi. Nyari orang Saudi, nyari kerjaan lah. Iya. Kalau dulu itu kalau ada sekolah ya misalkan habis libur panjang. Iya. Terus ada sekolah masuk. Sekolah itu ya. Iya. Pada nyariin tapi sawak. Jadi kamu punya supir gitu, teman supir. Sekarang nggak ada. Nggak laku. Apalagi bagi orang luar Pak di sini. Saya perhatikan kalau di sekolah banyak perempuan yang jemput anaknya ke sekolah. Iya, sekarang. Perempuan itu. Kalau seperti keturunan Palestina, keturunan Lebanon, Suri, itu udah bawa mobil sendiri emang di sini. Anak majikan saya tiga-tiganya udah bawa mobil sendiri. Guru aja sekarang udah pada bawa mobil. Guru. Istri kan yang muda itu, majikan saya istri yang muda. Emang berapa istrinya Dua. itu? Dua. Oh, jadi majikannya itu 2 istrinya. Iya. Dikasih mobil. Ya udah nggak sama supir, mungkin. Tapi kalau yang tua 3 tahun. Yang tua? Kalau yang tua nggak berani. Masih. Nggak berani bawa mobil. Udah penakut. Jadi sekarang itu orang sini itu kayaknya gimana ya? Bahan mobil itu kalau nggak bahan mobil itu udah gengsi mungkin, jadi harus bahan mobil lah pokoknya. Iya, dia udah kayak di kita sekarang mah ya. Bebas. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi penghasilan Pak Abdurrahman udah dia terangkan tadi seperti itu. Jadi dari mulai tahun 89 dia kesini ya alhamdulillah. Kalau orangnya nggak neko-neko dan juga di sininya semangat, udah kelihatan gajinya juga banyak karena udah lama di sini. Ya gitu, udah kebeli tanah, udah sawah, rumah. Jadi intinya semua yang ada di Indonesia itu dari sini semua. Anak kuliah udah beres, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi saya memberi semangat bukan untuk sombong, bukan untuk apa.
memberi motivasi bagi teman-teman yang pada baru datang. Nih yang 3 bulan aja nih, gaji 3 bulan ini. Lihat 3 bulan ntar di dompet. Coba kalau ada yang ngambil gaji 3 bulan. Berarti 3 bulan berapa ribu kali 4,5? Ini pokoknya saya tuh 1 bulan itu ini kemarin kan. Emang nggak dikirim tiap bulan? Saya kirimnya, ini mau dikirim 3 bulan sekali saya kirim. Masya Allah, lihat wah. Ini 3 bulan ini 21.000 real. Ini juragan, ini di Subangnya ini. Jadi kita harus semangat. Kemarin Kalau yang baru-baru pada datang ke sini emang kaget. Karena apa? Orang sini suaranya suara kayak marah. ini kepotong 1.000 Kang Jaya karena beli GoPro ini. Oh, udah sekarang udah canggih, udah pakai GoPro teman, karena dia juga punya YouTube, sering nge-YouTube tuh. Sama kayak punya saya GoPro 9. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman, apalagi untuk asisten rumah tangga, jadi kalau kita berjuang keras dan semangat, insya Allah kita pulang berhasil. Jadi orang sini itu emang manggil itu kayak orang marah, cuman ada orang sini itu nggak ada dendam, itu aja. Jadi marah sekarang, ntar juga baik lagi. Iya betul. Kalau baru-baru emang kaget, nggak kayak di kita ya. Ya intinya kalau pengen ke Arab itu kita harus tahu pertama keadaan di sini kan beda, hawanya kan panas. Kalau musim panas itu sampai 50. Tapi kalau supir Pak, kalau asisten kan di rumah sama. Di dalam itu panas. Kan nggak nyetel AC, kerja pembantu itu. Oh, tapi kalau tidur mah pakai mungkin. Tidur pakai. Iya, kalau lagi kerja doang. Kalau musim dingin itu sampai belah-belah nih. Jadi kalau panas-panas banget, dingin-dingin banget. Iya, betul. Nah, terus itu pertama, kedua kalinya itu nggak ada jam kerja. Sampai sekarang itu. Kalau jam kerja di sini emang nggak teratur. Nggak ada. Nggak teratur, apalagi di bulan puasa. Iya. Sampai subuh, mulai dari bangun itu misalkan bangun jam 10 atau jam 9. Iya. Nyampe subuh, sholat subuh orang sini baru tidur. Nah, iya nggak ada jam kerja kalau di sini. Kalau untuk supir sama untuk asisten rumah tangga, terkecuali kayak di pabrik itu ada jam kerjanya. Terus sekarang kan yang kesini kan pembantu, harus tahu ini Kang Jaya. Iya betul. Soalnya kalau sekarang ini yang megang engine, belum ada. Nggak langsung. Belum ada kayak dulu bisa perumahan. Iya, sekarang engine. Jadi kalau berangkat dari Indonesia datang ditampung lagi. Ditampung di engine, nanti dikerjakan sama engine. Betul. Orang Arab gaji pembantu sekarang kan kontraknya 2 bulan. Yang 2 bulan 9.000. Berarti kan 1 bulan 4.500. Iya. Orang Arab ngasih uang ke engine 2 bulan 9.000. Tapi engine ngasih ke pembantu 2 bulan 2.400. Berarti cuma 12.200. Iya. Nah, jadi sistemnya sekarang emang begitu. Makanya banyak yang kabur. Nah, jadi sistemnya begitu. Makanya harus siap mental. Ini harus tahu ini. Hati-hati pokoknya kalau udah mau berangkat atau ada niat ke sini. Kan jauh bedanya. Orang sini ngasih 4.500. Iya, potongannya banyak ya. Yang dikasihkan ke pembantu cuma 1.200. Coba. Jauh banget ngambilnya itu. Makanya banyak yang kabur. Engine-nya itu iya. Makanya harus tahu kalau yang mau ke sini itu. Jadi jangan mau diiming-imingi. Emang di sananya dikasih uang 10 juta. Di Indonesia? Iya. Oh, sekarang tuh dikasih. Iya. Kan YouTube saya kan ada nomor HP-nya. Banyak yang nge-DM ke saya. Oh. Pengen kabur. Sekarang itu. Iya. Aduh, kasus pokoknya. Udah apa kabar? Nah, oke teman-teman, karena durasinya udah panjang, jadi videonya sampai di sini aja. Lain kali saya mau ngobrol lagi sama Pak Abdurrahman. Nah, jadi seperti itu informasi dari Arab Saudi ya. Jadi kalau mau kerja ke Arab Saudi itu emang harus siap mental lah pokoknya. Itu yang nomor 1. Jadi jangan baru di sini 1 bulan tahu-tahu pengen pulang. Saya aja dulu begitu, awal-awalnya pengen pulang. Pokoknya betah di Arab Saudi kalau udah setahun ke atas, udah tahu makanan, udah tahu bahasa, pokoknya udah betah di Arab Saudi. Nah, jadi sekarang saya berdua pamit undur diri. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.